Semakin mendekati seleksi P3K 2022, pelamar P3K pun merasa semakin deg-degan. Termasuk bagi mereka yang masih bingung dengan status mereka, apakah termasuk pelamar prioritas 1, 2, 3, atau termasuk pelamar umum. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, ini salah satu teman kita yang masih bingung apakah statusnya termasuk pelamar umum atau termasuk pelamar prioritas. Nah, kalau mau tahu penjelasannya, yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas terkait salah satu pertanyaan teman kita yang masih bingung apakah statusnya termasuk pelamar prioritas ataukah statusnya termasuk pelamar umum. Nah, seperti apa pertanyaannya? Yuk langsung saja kita lihat ya. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, ini adalah pertanyaan dari @ewang Ari. Pertanyaan ini sudah sering dipertanyakan di channelnya Hidayah teman-teman. Katanya, Pak, mohon dijawab ya. Jadi untuk Bapak Ewang Ari, jadi bukan Pak ya. Oke, tapi tidak apa-apa lah ya. Oke, katanya, saya baru mutasi dapodik dari swasta ke negeri pada tahun 2022 ini bulan 1 Januari kemarin. Dapodik tetap lanjut di negeri, TMT 2016 dan Satmingkal sudah di negeri, SIM PKB TMT juga 2016. Rekam jejak di Dapodik 2019, 2020 dan 2021. Kira-kira masuk pelamar prioritas 3 apa umum Pak? Mohon dijawab ya. Oke, jadi sekedar info teman-teman, jadi Bapak Ewang Ari ini sudah sering kali mempertanyakan tentang ini, makanya saya angkat sebagai satu konten ya untuk kita bahas bersama. Nah, katanya Pak Ewang Ari ini asalnya dari sekolah swasta ya, tapi baru pindah ke negeri pada tahun 2022 ini ya, pindah ke sekolah negeri pada Januari 2022 kemarin. Jadi baru saja teman-teman, kalau kita hitung ngajar di negeri ini baru sekitar 6 masuk 7 bulan teman-teman. Artinya baru 1 semester ngajarnya di sekolah negeri. Tetapi kalau kita hitung-hitung mulai mengajar di swasta ini mulai tahun 2016 teman-teman. Jadi kita lihat di sini TMT-nya itu 2016. Nah, pertanyaan Pak Ewang Ari ini, apakah ia termasuk pelamar prioritas atau pelamar umum ya? Nah, menurut teman-teman seperti apa? Ya, kira-kira pelamar umum atau pelamar prioritas ya? Kan sekolahnya asalnya swasta, asal TMT-nya swasta. Tapi kemudian baru-baru ini Pak Ewang Ari ini sudah pindah ke negeri Januari 2022. Oke deh teman-teman, langsung saja ya kita bahas. Jadi berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K, dikatakan bahwa pada bab 2 tentang kategori dan persyaratan pelamar pasal 4 bahwasanya pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori pelamar prioritas dan pelamar umum, yang mana kita lihat pada pasal 5 bahwasannya pelamar prioritas terdiri atas pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Sementara ya teman-teman, kita ketahui bahwasannya pelamar prioritas 1 itu terdiri atas THK 2, guru non ASN, lulusan PPG dan guru swasta yang masing-masing nilainya telah memenuhi ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021. Kemudian pelamar prioritas 2 yakni guru THK 2 dan pelamar prioritas 3 adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Kemudian kita lanjut dulu ya pada pasal 6 bahwasanya pelamar umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B terdiri atas lulusan PPG yang telah terdaftar di database, kelulusan PPG Kemendikbudristek dan pelamar yang telah terdaftar di Dapodik. Seperti itu teman-teman. Nah, baik, kita langsung saja ya kembali
atau kita fokus pada pelamar prioritas 3. Yang mana pelamar prioritas 3 itu adalah guru non ASN di sekolah negeri. Jadi kita catat di sini teman-teman, kita garis bawahi ya, untuk pelamar prioritas 3 di sini adalah guru non ASN di sekolah negeri yang telah terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Ari, mungkin saja Pak Ewang Ari ini sudah merasa ya bahwasanya, atau sudah ada feeling bahwasanya ia termasuk pelamar prioritas 3 berdasarkan aturan tadi teman-teman, berdasarkan permintaan RB nomor 20 tadi. Tetapi yang dikhawatirkan oleh Pak Ari karena rekam jejak dari Pak Ari selama ini adalah bahwasanya ia mengajar di sekolah swasta dari 2016 ini. Artinya Pak Ari merasa takut ya bahwasanya selama ini yang terhitung itu selama mengajar 3 tahun itu karena ada di sekolah swasta. Nah teman-teman, jadi khusus untuk Pak Ari jangan khawatir ya, karena yang dinilai itu atau yang dilihat itu adalah bahwasanya status terakhir ia adalah status honorer yang saat ini berada di sekolah negeri. Di sini Pak Ari Dapodiknya sudah tercatat adalah honorer sekolah negeri, yang mana jika ia adalah termasuk honorer sekolah negeri maka termasuk kategori pelamar prioritas 3. Jadi yang kita lihat status terakhir bahwasanya Pak Ari ini adalah honorer di sekolah negeri, seperti itu. Dan pertanyaan tambahan lagi teman-teman, meskipun misalkan Pak Ari ini sebelumnya belum pernah mendaftar P3K atau belum pernah atau belum memiliki akun P3K, maka meskipun demikian Pak Ari ini tetap termasuk pelamar prioritas 3. Kenapa? Karena 3 tahun terakhir ini Pak Ari aktif mengajar di sekolah ya, jadi terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar, tidak pernah Dapodiknya tidak pernah terputus teman-teman, artinya berkelanjutan secara terus menerus dari 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 hingga sekarang 2022. Dan kebetulannya menjadi syarat utama agar termasuk pelamar prioritas 3 itu adalah honorer sekolah negeri dan memiliki masa kerja paling sedikit 3 tahun, sehingga hal ini termasuk pelamar prioritas 3. Nah, jadi Pak Ari jangan khawatir ya, karena selama ini rekam jejaknya atau mengajarnya selama ini ada di swasta, maka khawatir apakah dirinya termasuk pelamar umum. Saya kira tidak ya, Pak Ari ini termasuk pelamar prioritas 3. Sembari menunggu seleksi P3K 2022, teman-teman jangan lupa untuk selalu berdoa ya bahwasanya honorer pelamar prioritas 1 semuanya bisa tertampung dan bisa dilanjutkan ke pelamar prioritas 2 dan 3. Pelamar prioritas bisa tertampung juga di sekolah induknya masing-masing ya, ada jatah untuk teman-teman bisa mengabdi di sekolah induk. Begitupun tentunya untuk pelamar umum bisa mengisi formasi yang kosong. Mungkin saja untuk pelamar umum ini akan difokuskan untuk bisa mengisi formasi di sekolah 3T, yang mana berdasarkan data Kemendikbudristek masih banyak formasi di sekolah 3T itu yang belum terisi teman-teman, belum ada pendaftarnya. Kemungkinan besar ya, sesuai dengan informasi yang Hidayah dapatkan, bahwasanya untuk pelamar umum ini akan mengisi formasi di wilayah 3T. Sebagaimana kita ketahui untuk di wilayah 3T juga nanti akan banyak tunjangan ya teman-teman, termasuk tunjangan daerah terpencil. Seperti itu teman-teman. Oke deh, dan untuk Pak Ari semoga sesuai dengan harapannya ya, termasuk pelamar prioritas 3. Karena kita ketahui pelamar prioritas itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Karena kita ketahui kan ya, untuk pelamar prioritas itu sudah tidak ada tes lagi, tinggal mengisi formasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah.
Oke deh teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini, dan sekiranya jika info ini bermanfaat jangan lupa di subscribe, like, dan di share juga sama teman-teman yang lain. Siapa tahu dengan teman-teman men-share video ini maka yang lain bisa terbantu dan pertanyaan-pertanyaannya selama ini bisa terjawab. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini, dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.